Kristus, khususnya di lingkungan Santa Cecilia. Selamat malam dan berkah dalam. Acara pendalaman iman pada malam hari ini, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk bertemu secara tatap muka, maka pendalaman iman secara online yang ke-9 ini tetap kita laksanakan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan berdoa semoga Tuhan selalu melindungi, membimbing, dan memberkati keluarga kita. Marilah kita awali pendalaman iman pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Ibu, Bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita bisa kembali bersama untuk melakukan pertemuan pendalaman iman secara online. Dalam bacaan Injil hari ini dari Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26, kita diminta oleh Tuhan Yesus Kristus agar meneguhkan hati kita, karena iman kita yang hanya kepada Dia, itulah yang akan menyelamatkan kita. Hendaklah kita selalu meneguhkan hati kita kepada Kristus dan menyerahkan segala perkara dan kekhawatiran kita hanya kepada Dia, Anak Domba Allah, Sang Juru Selamat dunia. Marilah Ibu, Bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali pertemuan pendalaman iman pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami umat-Mu di lingkungan Santa Cecilia mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami Kau persatukan kembali di dalam pertemuan pendalaman iman secara online. Kami menyadari dengan sepenuh hati kedosaan dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Namun kami juga percaya Engkau yang akan melayakkan kami untuk dapat tetap memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau Tuhan yang Maha Mengasihi dan mengampuni. Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hati kami tetap teguh percaya kepadamu, sehingga di dalam pertemuan pendalaman iman ini hanya Engkau yang meraja di dalam hati dan pikiran kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu
dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Injil dari Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Sesudah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta seluruh umat di lingkungan Santa Cecilia, seperti seorang kepala rumah ibadat yang kehilangan anaknya dan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, begitulah hidup manusia penuh dengan tantangan, hambatan, dan masalah yang harus kita angkat dan kita hadapi. Jika kita berhenti sejenak dari rutinitas sehari-hari dan berpikir tentang banyak hal yang terjadi dan telah kita alami, berbagai keadaan, kegembiraan, kesedihan, cobaan, keberhasilan, atau penantian, semua itu bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan sedang membentuk hidup kita dengan penuh pertimbangan. Tuhan memiliki rencana luar biasa di baliknya dan alasan yang kuat untuk semua yang terjadi, untuk semua yang kita hadapi dan kita jalani. Kalau saat ini kita sedang menghadapi kegagalan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi seseorang yang kurang menyenangkan, atau menghadapi keadaan yang sangat sulit,
maka berpikir positiflah. Di balik semua itu ada alasan yang baik mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Mungkin agar kita berusaha lebih keras, lebih sabar, atau lebih bijak. Walaupun berat yang kita rasakan atas berbagai keadaan, tetaplah kuat. Tuhan menginginkan kita tetap kuat dan percaya kepadanya. Tuhan merencanakan semua yang terjadi di hidup kita karena Ia sangat mengasihi kita. Semua yang terjadi adalah untuk tujuan kebaikan kita. Sama sekali bukan untuk menyulitkan, apalagi menghancurkan kita. Saat kita menyadari alasan di balik semua itu, maka cara kita memandang segala sesuatu akan berbeda. Kita akan lebih menghargai setiap proses dan menjalaninya dengan optimis. Seperti keadaan kepala rumah ibadat yang kehilangan anaknya dan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Itu adalah keadaan yang sangat-sangat sulit. Namun mereka percaya dan menaruh iman yang kuat terhadap Tuhan Yesus. Apakah kita mempunyai iman seperti mereka? Ya Bapa, kehadiran Allah membahagiakan kita, kendati masih banyak hal yang harus kita benahi dalam gereja dan kehidupan kita. Semoga kami semakin menyadari dan mampu menciptakan suasana yang memudahkan kami mengenali kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, begitu banyak masalah di negeri kami yang harus kami selesaikan bersama para pemimpin kami, terutama menghadapi pandemi ini. Bantulah agar para pemimpin kami dapat bekerja sama menanggulangi wabah COVID-19 ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja dan lingkungan kita yang kita cintai, ya Bapa, bantulah gerejamu dan lingkungan Sisilia ini agar tidak terperangkap dalam kekuasaan yang tidak memperhatikan keadilan, melainkan semakin lama menjadi rendah hati dan rela untuk melayani sesama dan umat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kita, ya Bapa, bantulah agar bangsa ini menjadi bangsa yang membawa kebebasan manusiawi dan martabat kepada semua orang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dimuliakanlah
marilah kita akhiri pendalaman iman pada malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, sumber kehidupan dan kekuatan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah sehingga kami dapat mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Seperti seorang kepala rumah ibadat yang kehilangan anaknya dan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, begitulah hidup kami, penuh dengan tantangan, hambatan, dan masalah yang harus kami angkat dan hadapi. Namun kami tidak ragu untuk datang ke hadirat-Mu, membawa semua masalah, beban hidup ini. Sebab Yesus Kristus Putra-Mu selalu siap menolong, mengangkat beban hidup kami, dan memberi jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Allah Bapa Maha Kuasa, berkatilah umat-Mu di lingkungan Santa Sisilia Patokan Kidul, agar terhindar dari segala mara bahaya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau ringankan, yang punya masalah Engkau beri jalan keluar, sehingga setiap hari kami dapat mengalami kegembiraan karena berkat-berkat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi